Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Rahma. Saya mahasiswa YIN Syahnur Jadi Cirebon, jurusan Ekonomi Syariah. Ingin sedikit menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu memiliki dua peran penting. Yang pertama itu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan dananya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua itu sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah sendiri itu bersifat universal, artinya dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, bangsa, ras, atau yang lainnya. Secara umum, kegiatan yang ada di pasar modal syariah itu tidaklah berbeda dengan kegiatan yang ada di pasar modal lainnya. Akan tetapi ada karakter khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan OJK dan fatwa MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun contoh mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu 1. Maisir atau kegiatan perjudian. Yang kedua, gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Yang ketiga, riba. Riba itu mensyaratkan kelebihan pengembalian dengan bentuk bunga. Landasan hukum pasar modal antara lain terdapat di Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Adapun beberapa jenis surat berharga atau efek syariah yang diperjualbelikan di pasar modal yaitu saham syariah. Secara konsep, saham itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham itu merupakan bentuk penyertaan modal kepada perusahaan dan investor tersebut akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Akan tetapi, tidak semua saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah yaitu yang pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, yaitu saham yang diterbitkan perusahaan tidak menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah, akan tetapi perusahaan tersebut perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat dikatakan sebagai saham syariah oleh OJK atau oleh penerbit daftar efek syariah atau yang biasa kita kenal itu DES. Untuk dapat disebut dengan saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha di sini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya itu kegiatan yang mengandung perjudian, lembaga keuangan yang mengandung berbasis bunga, memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudorot atau yang membahayakan bagi masyarakat lainnya. Yang kedua itu kriteria rasio keuangan yang terdiri atas pertama, rasio utang terhadap aset tidak boleh lebih dari 45%. Yang kedua rasio pendapatan non halal terhadap perusahaan tidak lebih dari 10%. Saham yang sudah dikatakan saham syariah itu dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES
OJK secara periodik menerbitkan DES itu sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada akhir bulan Mei dan yang kedua pada akhir bulan November. Terus yang selanjutnya itu ada sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset-aset tertentu yang mendasarinya. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan beberapa akad seperti akad ijaro atau sewa menyewa, akad mudoroba dan musyarakah atau kerjasama, istisna dan saham atau jual beli dengan pemesanan. Manfaat yang diperoleh investor sukuk tersebut berupa imbal hasil dan capital gain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.